Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai ucapan Natal, ada banyak kemudian yang berpendapat di situ. Namun kalau saya sudah jelaskan dari awal bahwa pertama kita harus memahami fakta dulu. Faktanya adalah bahwa orang-orang Kristen, jadi tolong jangan kemudian menghukumi sesuatu sebelum memahami fakta. Kadang-kadang ada orang belum tahu tentang agama orang lain, lantas kemudian seolah-olah kemudian berlagak tahu. Saya dulunya adalah seorang non-muslim. Dan dalam keyakinan saya dulu, Natal 25 Desember itu adalah mengucapkan selamat hari lahir pada Tuhan Yesus. Ini harus dipahami dulu faktanya, bahwa yang lahir di situ, yang diperingati kelahirannya di situ adalah Yesus yang merupakan Tuhan. Keyakinannya bagi orang-orang selain orang Islam, yaitu ada orang-orang Nasrani, baik Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Nah, berarti yang lahir di situ adalah Tuhan Yesus. Maka mengucapkan selamat Natal itu sama saja mengucapkan selamat Natal, selamat lahir kepada seorang Tuhan, yang bukan kemudian bagian daripada akidah kita. Maka ketika kita mengucapkan selamat Natal itu mengakui akidah mereka. Perkara kemudian itu dalam hati saya beda, itu cuma di mulut saja, ya berarti Anda munafik. Berarti Anda bohong, kan katanya. Lah kenapa? Karena Anda membedakan antara di luar dan di dalam. Padahal di dalam Islam itu ketika orang bersyahadat ya harus sama, di lisan dan kemudian di hatinya. Nah, maka sama ketika kita mengucapkan selamat Natal itu yang terjadi. Nah, maka dari dulu saya katakan kita tidak bisa mengucapkan selamat Natal. Tapi bukan berarti lantas kalau kita tidak mengucapkan selamat Natal, lantas harus kita bubarkan perayaan mereka, tidak juga. Nah, kenapa? Karena Islam adalah kaum yang toleran. Toleransi di dalam Islam sederhana, lakum dinukum waliyadin. Toleransi itu bukan berarti mengikuti yang orang punya, bukan mengikuti keyakinan orang lain, tapi kita punya keyakinan dan membiarkan orang lain dengan keyakinannya. Dan kalau mereka konsisten dengan toleransi, mereka punya satu keyakinan dan membiarkan kita dengan keyakinan kita. Dan keyakinan kita begini, maka jangan dipaksa. Jadi jangan dibalik kemudian diksi toleransinya adalah tidak mengikuti mereka. Kalau tidak mengikuti mereka dikatakan intoleransi, berarti kita bisa katakan mereka juga intoleransi. Kenapa? Ini adalah akidah saya. Lalu kemudian Anda mau bawa pada akidah Anda, itulah intoleransi yang sebenarnya. Nah, jadi kalau toleransi itu dari dulu nggak pernah ada masalah. Dia dengan keyakinan dia, kita dengan keyakinan kita, dirangkum dengan api di dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Sudah selesai seperti itu saja. Artinya kita tidak perlu membahas lebih jauh lagi. Apalagi kalau seandainya kita lihat sekarang ulama-ulama sudah bersepakat di situ. Ibnu Taimiyah menulis dalam kitabnya tidak ada perbedaan di antara para ulama-ulama bahwa mengucapkan selamat kepada hari raya orang lain, mengucapkan hari raya yang menjadi syiar-syiar mereka adalah sesuatu keharuman. Itu sudah selesai. Jadi kalau masih ada yang membahas ya berarti jangan-jangan dia punya maksud tertentu dengan ucapan seperti itu. Kalau kita tidak mengucapkan lantas kita dikatakan intoleran sebenarnya. Iya, sebenarnya dia yang intoleran. Karena toleransi sekali lagi kita punya keyakinan membiarkan yang lain dengan keyakinan mereka. Tidak perlu diganggu mereka. Bukan berarti terus sebenarnya kita mengganggu atau kita harus bunuh mereka. Tidak seperti itu juga. Jadi itulah kemudian toleransi di dalam Islam. Termasuk atribut ya? Atribut juga sama. Artinya gini, seseorang itu berpakaian, mengangkat sesuatu, memakai sesuatu itu karena mereka bangga dengan sesuatu itu. Mereka kemudian meyakini sesuatu itu. Lah kalau misalnya dia tidak meyakini kemudian dengan Natal, tidak meyakini kemudian dengan Yesus itu sebagai Tuhan, maka tidak perlu menyibukkan diri dengan syiar-syiar agama lain. Nah, syiar-syiar agamamu saja kamu tidak pakai, apalagi kemudian kamu pakai syiar-syiar agama yang lain, sudah tidak boleh. Nah, kenapa? Karena itu bagian daripada syiar-syiar mereka. Dan syiar-syiar mereka itu tidak perlu disiarkan oleh kaum muslimin. Itu bukan ta'awun dalam perkara-perkara yang dibolehkan di dalam Islam. Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitab yang tadi malam saya bawa, nanti lihat halaman ke-14-nya. 14, posisi paling kanan sebelah atas, paragraf yang pertama, baris ke-5 sampai 7. Di situ disebutkan oleh beliau, ketika penjajah datang dengan misi 3G itu, God, Glory, and Gospel. Ya, dimulai nanti dari Portugis datang ke Nusantara tahun 1511 lewat Selat Malaka. Kemudian disusul setelahnya dengan yang lain sampai ada Belanda. VOC sebetulnya, syarikat dagang tapi bekerja sama dengan pemerintahan yang zalim. Datang dia menjajah Nusantara. Sebelum jadi Indonesia, beliau sudah keluarkan fatwa. Karena mereka misinya 3G, kemanapun ada, itu dibekali. Ya, dalam perjanjian Tordesillas, tahun 1492, Paus Alexander yang ke-6 membagi dunia jadi 2 bagian. Untuk barat itu Spanyol, untuk timur itu Portugis. Diberi misinya 3G. Sekarang 4G. Ya. 3G, gold, glory, gospel. Gold, itu maaf, pencarian rempah-rempah, emas, jadi monopoli ekonomi, ambil. Glory, itu ekspansi, penjajahan. Makanya ketika datang kita katakan penjajah. Silahkan cek dalam buku-buku sejarah, penjajah, datang menjajah. Kalau Islam tidak ada, makanya silahkan cek di buku sejarah. Pernah nggak ada datang Islam ke Nusantara menjajah? Nggak ada. Silahkan cek di buku-buku sejarah, penjajah Indonesia diantaranya orang Arab. Nggak ada.
Tidak ada. Di antaranya orang Islam tidak akan ditemukan. Karena saat datang membawa risalah, memberikan nilai kemuliaan. Tapi orang ini diakui, sejarah kita yang mengatakan, sejarah nasional kita, penjajah datang. Kemudian kita mempertahankan kedaulatan kita. Teman-teman sekalian, begitu datang misi yang ketiga, gospel. Membawa misi. Gospel, sebarkan, bangun ini kanisa. Kanisa itu kalau sekarang gereja-gereja. Kemudian membawa misi untuk memindahkan kepercayaan orang lokal kepada kepercayaan yang mereka bawa. Saat dibawa itulah kemudian, di antara masa Syekh Hasim Asy'ari, beliau itu ada, menulis beliau kitab menyampaikan pada masyarakat. Apa di antaranya? Beliau keluarkan fatwa. Orang yang ikut-ikutan mengenakan pakaian-pakaian mereka, pergi ke tempat ibadah mereka, itu hukumnya haram. Dihukumi tasyabuh bil kufar. Menyerupai orang-orang kafir, maka keluarlah hukum. Dilarang mengenakan pakaian-pakaian seperti pakaian mereka. Atribut seperti mereka. Sehingga tidak menghadirkan nilai kepercayaan lain masuk kepada kepercayaan kita. Itu sudah ada dulu disebutkan oleh pendiri Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari tahun 1926. Jadi kalau sekarang ada pertanyaan lagi, apa Ustadz, apa hukumnya menggunakan topi ini? Ya, apa hukumnya memasang pohon-pohon ini? Sampaikan, itu pertanyaan sudah diajukan sudah lama. Dari sejak masa Mbah Hasim Asy'ari. Jawaban beliau begini. Kalau ada ulama memberikan fatwa yang berbeda, sampaikan, maaf Pak, Anda telat. Anda keduluan oleh tokoh yang sangat luar biasa, hafal hadis, ya, hafal turunan-turunannya, dan ini kesimpulannya, kitabnya di sini, halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, sampai dengan sekian. Sekarang jawaban yang terakhir, lalu bagaimana menyampaikan pesan kemuliaan pada saudara-saudara kita, sebangsa setanah air, yang sekiranya akan merayakan nilai ibadah dalam agamanya. Kita katakan begini, saudara-saudariku, kita hidup berbangsa setanah air, kemudian kita hidup satu naungan Ibu Pertiwi. Mari kita jaga kerukunan dalam kehidupan ini. Kita saling tolong-menolong untuk membangun bangsa kita agar tumbuh menjadi bangsa yang maju, modern, terlibat dalam kehidupan dunia yang elegan. Namun kami bermohon maaf karena dalam bangsa ini ada Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan membangun bangsa, bukan tujuan membangun akhirat. Dalam hal kehidupan beragama, kami belum bisa mengucapkan ucapan selamat karena di wilayah itu kita beda keyakinan. Dan ini dijamin oleh undang-undang, tapi mohon maaf sebesar-besarnya, ketidakmampuan kami mengucapkan selamat bukan berarti hubungan kebangsaan kita pun harus kemudian menjadi, tumbuh sifat negatif, tumbuh sifat saling membenci. Tidak, ini bagian ranah keyakinan kita saja, yang dengan itu kita saling menghormati. Jadi Anda yang berkeyakinan, dengan keyakinan Anda, silahkan. Kami tidak ikut-ikutan untuk itu. Kami mohon maaf tidak bisa mengucapkan selamat. Tapi kami menyayangi Anda. Kita bahu-bahu membangun bangsa. Dan bila pun ada urusan-urusan kehidupan yang bisa kami bantu, bukan urusan ibadah, maka kita mari terlibat sama-sama dalam keindahan membangun bangsa ini. Selesai. Kuat. Dan gak usah malu. Dan tolong, apakah ada non-muslim memaksa kita untuk mengatakan selamat? Tidak. Ini agak aneh memang. Non-muslimnya aja nggak nuntut. Kenapa muslimnya rame? Jelas ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya Nina dari Cimahi. Saya mau bertanya, adik saya keluar dari Islam. Adik saya sekarang memusuhi anak cucu saya karena keluarga saya tidak pernah mengucapkan selamat Natal. Bagaimana menurut Buya, harus bagaimana keluarga saya? Mengucapkan Natal kan setahun sekali. Tapi selain mengucapkan Natal kan kita masih bisa menyambung silaturahmi. Jadi kalau ada orang Islam atau orang Nasrani masih bahas masalah Natal, mengucapkan Natal, ini adalah unik sekali. Makanya kami sampaikan kepada kaum Nasrani. Kaum Nasrani, kami tidak pernah menuntut Anda untuk mengucapkan selamat hari raya. Bahkan kalaupun orang Nasrani mengatakan bagi kaum Nasrani mengucapkan selamat hari raya adalah haram, saya katakan sah fatwa Anda. Sebab memang ini hari raya saya kok, kamu tidak usah ikut-ikutan, kan begitu? Selesai. Begitu sebaliknya, Anda pun harus ngerti, saya tidak perlu ikut-ikutan hari Natal Anda, selesai, itu urusanmu. Jadi bukan berarti di saat ada ulama mengatakan mengucapkan Natal adalah nggak boleh itu, lalu bertentangan dalam urusan keharmonisan. Tidak, Anda pun orang Nasrani, saya tidak pernah kalau Anda tiba-tiba ada yang mengucapkan selamat hari Idul Fitri, suka-suka Anda. Kalau Anda tidak mengucapkan selamat hari Idul Fitri, saya tidak pernah pusing kok. Tidak pernah saya pikirkan bahkan.
Saya tidak minta, bahkan saya tidak menuntut kepada Anda. Bahkan kalau seandainya ada fatwa besar di gereja bahasanya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri adalah haram, lu nggak ada masalah, saya tidak punya urusan dengan Anda. Ini hari raya saya, sahabat saya, saudara saya, kaum muslimin. Makanya kadang ini toleransi itu adalah dijadikan bahan untuk menggencat umat Islam. Dipikir kalau sudah umat Islam tidak mau mengucapkan selamat Natal lalu dianggap memusuhi kebersamaan. Tidak. Sama orang Nasrani pun saya tidak pernah menuntut orang Nasrani menghadiri perayaan Maulid Nabi. Saya tidak pernah minta. Ya kan? Tidak pernah saya menyuruh mereka untuk merayakan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Tidak pernah saya minta. Kalau mereka ada yang ngikut, ya suka-suka. Baik, jadi sederhana. Baik, kemudian berarti ini permasalahan adalah mereka punya pemahaman yang salah. Nasrani yang salah ya begitu. Kalau Nasrani yang benar, saya ketemu dengan tokoh-tokoh yang Nasrani. Waktu ini saya ada ini diskusi, ada dialog agama di dialog nasional waktu itu. Ada tokoh Nasrani, namanya sama benar nama saya. Nama Yahya itu kan nama yang akrab juga di dunia. Saya diskusi bahwasanya ini adalah masalah masalah agama, perbandingan agama. Akhirnya sebelum saya, ini masalah menjelang Natal, sebelum saya ditanya tentang Natal, kebetulan mau menjelang perayaan Maulid Nabi di Cirebon. Ini kisahnya 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu. Saya tanya, Bapak, saya punya acara besar setelah ini. Bulan yang akan datang atau 2 bulan yang akan datang, saya punya acara besar. Yaitu acara untuk mengagungkan, membesarkan pengakuan kepada Nabi Muhammad SAW. Anda akan saya undang, Anda kira-kira datang atau tidak? Dia bingung, mau jawab tidak kan tidak enak. Mau jawab iya, sudah saya ajari, Anda tidak usah datang, karena Anda memang tidak percaya dengan Nabi saya. Dan saya tidak boleh marah. Oh iya, betul, seperti itu. Oke, setuju? Anda tidak usah datang, dan saya tidak akan marah. Karena apa? Anda tidak percaya dengan Nabi saya. Suka-suka. Kalau Anda datang suka-suka, kalau Anda tidak datang pun Anda tidak marah. Bahkan kalau saya berpendapat begini, Anda setuju enggak? Orang Nasrani tidak boleh menghadiri, dan saya mengatakan bahasanya fatwa Anda sah. Iya. Dia ngangguk, bingung dia. Apa diulang Bu ya? Saya katakan bahasanya, kalau ternyata Anda sebagai tokoh Nasrani lalu mengatakan haram mendatangi perayaan Maulid Nabi. Di saat Anda mengatakan seperti itu, saya kukuhkan fatwa Anda adalah sah sebagai seorang Kristen. Gimana? Iya Bu ya. Oh iya, mau cocok. Seru, alhamdulillah selesai. Kita sudah sepakatan. Baik. Kemudian setelah itu, setelah Maulid Nabi nyusul hari Natal. Kemudian saya tidak mau menghadiri undangan Anda untuk merayakan Natal. Anda marah terus. Oh tidak, itu suka-suka Bu ya. Oke. Kemudian tiba-tiba ada fatwa dari sahabat saya menghadiri haram karena saya tidak percaya kepada Nabi Isa. Gimana? Oh ya, enggak apa-apa, itu bela. Oh sama, satu-satu sudah. Selesai. Orang Kristen saja aman kok. Kenapa sekarang orang Islam kok ribut? Orang Kristen terima dengan saya. Saya mengucapkan Natal, tidak mengucapkan Natal, tidak ada masalah Kristen yang tokohnya. Semoga diberi hidayah dia. Ini kisah ini ya. Jadi artinya sederhana. Nah, pertanyaan bagaimana? Jadi Anda tidak usah menampakkan kalau Anda tidak mau mengucapkan selamat Natal. Cuman Anda tidak usah mengucapkan Natal. Anda bisa memberikan hadiah selain di hari Natal. Mungkin pas hari Lebaran kasih hadiah yang banyak, lebih banyak sebelumnya dan sebagainya. Memberikan hadiah kepada seorang Nasrani boleh, bukan dilarang. Tapi pas hari Natal Anda punya acara khusus, menjaga ukhuwah, Anda pergi kemana dan sebagainya. Kan cuma semalam saja. Jadi pandai-pandailah Anda menyiasati. Karena apa? Ukhuwah sebagai saudara harus Anda jaga. Biarpun dalam Islam orang murtad adalah berat, hukumannya adalah harus dipenggal lehernya. Cuman tidak langsung dipenggal, suruh tobat dulu nanti. Karena dia pengkhianat kan gitu. Cuman pun demikian bersaudara kan perlu dijaga. Cuman kadang kita ini tidak punya siasat sehingga langsung nggak mau, ngajak perang. Baiklah. Sudah, saya tidak akan mengucapkan Natal, tapi tidak usah terlalu keras-keras di muka dia. Karena apa? Dia sahabatku, dia saudaraku, takut nanti terjadi permusuhan. Maka saya pun tidak perlu, kalau tidak ditanya saya tidak gembar-gembor mengucapkan Natal adalah haram ini. Tidak ada perlunya juga. Karena tidak ada umat Islam yang mengucapkan juga. Di saat ada orang mengucapkan, baru saya berbicara nanti untuk membenarkan, untuk menjelaskan. Dan perbedaan tempat juga berbeda, mohon maaf. Di negeri kafir beda juga hukumnya. Berbeda nanti. Ini adalah di negeri kita Indonesia mayoritas kaum muslim. Bisa di Singapura bagaimana? Kalau saya harus mengucapkan Natal atau tidak? Ini berbeda hukumnya.
Di Australia berbeda, di Amerika beda. Setempat beda hukumnya, cuman esensinya sama. Mungkin cara mengucapkannya dirubah, atau pemberian hadiahnya tidak tepat waktunya, ada caranya. Yang jelas hubungan kebersamaan ini tetap harus dijalin. Jadi mungkin dia harus pandai saja. Kalau memang dia tidak mengucapkan selamat Natal, memang semestinya tidak mengucapkan, tapi hadiah jangan sampai tidak, tapi jangan dipaskan hari Natal, sebelumnya atau setelahnya, ya. Terserah bagi dia untuk perayaan Natal, suka-suka. Yang penting Anda berikan hadiah. Selesai. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin sedikit juga berbagi di sini. Kalau ada teman-teman yang tidak sepaham dengan saya, Anda punya hak, silakan. Tapi renungi apa yang saya mau sampaikan. Bolehkah dalam Islam kita mengucapkan selamat Natal? Pertanyaan. Kalau saya pribadi jawab, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah itu cuma mengucapkan selamat saja? Baik. Ada seorang Muslim sempat bertemu dengan seorang Nasrani, kejadiannya di Inggris. Si Nasrani datang dan berkata kepada si Muslim, "Wahai Muslim, kenapa kau tidak," tentu ada nama orang-orang ini ya, saya tidak sebutkan nama-namanya. Dia mengatakan, "Wahai Muslim," contoh saja, "kenapa kamu tidak ucapkan selamat Natal kepada saya? Bukankah itu cuma kata-kata saja? Sebagaimana saya ucapkan pada kamu selamat Idul Fitri." Kata si Muslim, "Kenapa kau tidak syahadat?" Sudah tahu si Nasrani apa itu syahadat, masuk Islam berarti, dia tinggalkan agamanya. "Kenapa kau tidak syahadat?" Kata si Nasrani, "Saya nggak mungkin syahadat. Kalau saya syahadat berarti saya tinggalkan agama saya." Kata si Muslim, "Bukankah itu cuma kata-kata?" Ini kata-kata berbahaya. Anda sekarang di sini bisa keluar dari agama Islam karena bilang saya kufur, naudzubillah. Saya murtad, itu keluar dari Islam tuh. Kalau dia yakin dalam hatinya mau, karena kata-kata bisa keluar. Bahaya. Tidak boleh main-main masalah ini. Pengucapan selamat Natal berarti selamat Allah punya anak. Tak bisa memang dalam Islam. Kita berbuat baik iya, membantu yang sakit iya, menjenguk yang sakit iya, membantu yang susah iya, berbakti pada orang tua muslim iya, tapi berhubungan dengan masalah keyakinan yang telah Allah tegur nggak boleh. يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا يا لا لا لا